Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast Wotex kita kali ini kita akan membahas lagi tentang parenting. Tapi isu kali ini unik karena kita akan ngebahas tentang homeschooling. Tamu kita hari ini adalah Kang Ismir dan Teh Patra. Assalamualaikum Kang Ismir, Teh Waalaikumsalam warahmatullahi Patra. Kang Syauki. Kang Ismir, Teh Patra itu legend di Bandung. Banyak ngisi parenting. Dosen nanti mungkin background-nya akan diceritakan. Tapi yang menarik adalah kalau saya homeschooling itu SMA, usia-usia SMA, kemudian ambil ijazah paket C. Kalau Kang Ismir dan Teh Patra, semua anak-anaknya dari SD homeschooling. Tapi sampai akhirnya bisa kuliah di luar negeri, di Singapura, di Qatar, sekarang kadang di United States, di Amerika. Nanti akan kita dengar ceritanya. Kang Ismir boleh cerita background Kang Ismir, profesi, dan langsung ke gimana kok bisa akhirnya memutuskan homeschooling anak-anak itu gimana awalnya Kang Ismir? Oke. Saya sih sehari-hari kan bekerja sebenarnya kalau pekerjaan di konsultan IT ya. Saya ada company yang udah saya garap 20 tahunan lah gitu sebagai konsultan IT gitu. Nah, kalau ide homeschooling itu sebetulnya nggak sengaja ya. Jadi awalnya dulu kita ngelihat itu ya. Intinya ngelihat seorang anak yang masih kecil, usia 8 tahun, itu berenang bolak-balik dengan 4 gaya di kolam Olimpik gitu. Itu men-trigger sebenarnya anak-anak kita tuh tadinya sekolah kan gitu. Sebagian sekolah bahkan udah ada yang SMP waktu itu. Oke. Gitu. Tapi ada yang masih SD yang 2 lagi. Nah, itu kita ke-trigger, artinya yang jadi concern kita adalah gimana ya? Kayaknya kita dengan sekolah kita yang sekarang kita nggak yakin bakal punya anak yang punya kompetensi seperti ini gitu kan gitu. Di usia 8 tahun gitu atau bahkan kurang udah bisa achieve seperti ini gitu. Jadi kita balik mengintrospeksi sebenarnya sekolah kita sekarang kita udah bisa apa ya gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi pertanyaan pertama gitu. Dan dengan kondisi ekonomi kita pada saat itu gitu ya dan keinginan untuk dapat sekolah yang lebih baik, kita memutuskan bahwa opsi yang visible ketika itu hanya homeschooling gitu. Jadi singkat cerita kita mencabutlah anak-anak dari sekolah semua gitu. Dan kita memulai homeschooling. Itu tahun 2011. Itu idenya awalnya dari Kang Ismir atau Teh Patra tuh? Nah dulu kita suka ngobrol bareng ya. Kita ngobrol bareng nih sama anak-anak. Terus kita cerita gimana sih kalian pengennya jadi anaknya seperti apa gitu kan. Kita punya target nih 5 tahun lagi kalian pengen gimana, hafalan Quran pengen gimana, pengen nguasain bahasa apa, pengen punya skill apa. Mereka jawab tuh macam-macam. Terus kita bilang kalau kalian kayak gini kayaknya nggak akan kekejar tuh gitu. Apa yang jadi cita-cita kalian di 5 tahun ke depan itu. Jadi mulainya dari ekspektasi si anak-anaknya ini mau jadi apa dulu ya? Kita ngobrol dulu. Terus akhirnya kita coba nih lempar isu gimana kalau kita cobain ngerjain semuanya sendiri aja gitu. Supaya waktu kalian lebih efektif, supaya kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kalian mau gitu ya. Apa yang kita cita-citakan nggak harus tungguin orang lain gitu. Ya idenya berkembang akhirnya oke lah kita coba gitu kan. Itu berapa lama tuh proses menggodok kurikulum? Kan pasti nggak instan ya. Di satu sisi anaknya udah ada yang SMP. Tapi bahkan berenangnya jauh banget dengan yang umur 7-6 tahun. Jadi dulu itu ceritanya si anak kecil itu dia lagi di kolam Olimpik. Sementara anak kita yang ada yang udah gede nih 10 tahun gitu. Kolam kecil ya. Ada kolam kecil, ada bola-bolanya gitu kan. Norak-norak banget. Kok cerita banget gitu ya? Kok nggak kelas banget gitu ya? Kelas banget gitu. Ini ada yang nggak beres sih. Ya sebetulnya waktu itu pas lagi liburan sih ya. Pas lagi liburan sekolah. Qadarullah si sekolah itu ngeluarin surat untuk apa dulu ya? Menawarkan apakah kalian akan lanjut sekolah apa enggak. Biasanya nggak pernah ada tuh pertanyaan itu. Akhirnya jadi kepikiran kita lanjut apa enggak ya gitu. Nah itu ngobrol-ngobrol akhirnya masuk ke tahun ajaran. Prosesnya nggak lama sih, itu spontan aja. Kita udah berhenti. Kita udah langsung. Nggak bikin kurikulum dulu. Iya, jadi kita nggak bikin kurikulum dulu. Pokoknya udah mutusin gitu ya udah kita berangkat aja gitu. Pokoknya berhenti sekolah dulu aja. Ya, berhenti dulu aja. Itu ijazahnya nanti gimana tuh? Belum kepikiran Kita juga. belum kepikiran juga. Karena saya juga homeschooling dulu akhirnya sama orang tua udah keluar bener-bener keluar. Akhirnya ambil ijazah paket C. Ternyata baru tahu belakangan ijazah paket C itu didiskriminasi lah. Tidak powerful gitu, ya. nggak beda dengan ijazah SMA. Tapi anak-anak ijazah S formal. Enggak ya dulu. Enggak sih, ada yang paket juga. Oh, ada yang paket juga. Kalaupun formal ya kita tanda kutip semacam
ya numpang lah gitu ya. Ada, Heeh, masih nomor. Oke. gitu. Nah, awal-awal nyusun kurikulum gimana Pak Ismir? Gimana ya, sebetulnya mungkin saya punya sedikit privilege sih, karena alhamdulillah dulu waktu saya SMA sama kuliah kan secara akademik saya cukup bagus gitu. Oke. Oh itu modal awal untuk homeschooling gitu Jadi ya? paling nggak saya membayangkan gimana anak-anak ini jadi seperti saya dulu kan gitu. Paling sederhananya kan gitu. Nah dari situ ya baru kita coba cari bahan, cari referensi gitu kan. Apa yang kira-kira bisa mengarahkan ke sana gitu. Ya kebetulan zaman itu sih internet belum semasif sekarang ya. Oh iya itu tantangannya gimana tuh? Ya bisalah walaupun dengan internet ala kadarnya pada zaman itu, tapi kita bisa dapat sih bahan-bahan buku-buku gitu. Dari buku sih. Jadi kita masih hunting buku sesuai dengan kelasnya mereka. Kalau dulu tuh masih yang ya kamu kelas 3 SD ya berarti kita cari buku kelas 3 gitu. Kita lihat mata pelajarannya apa aja. Terus sama kita di reduce juga ya. Nggak banyak sih pelajaran yang dipelajari itu. Cuman matematika, bahasa Inggris, sains, bahasa Indonesia. Ya soalnya itu ingat saya juga sih. Kita coba mengingat masa-masa kita waktu kita sekolah ya. Jadi mirroring aja. Mirroring gitu kan. Perasaan dulu waktu kita sekolah sebetulnya kita selamat di banyak pelajaran tuh karena kita matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus gitu. Terus kebetulan juga waktu itu kita ini ya, udah sempat emang punya aim kalau bisa S1-nya ke luar negeri gitu kan. Iya. Gitu. Waktu itu udah kita sepakati nih dengan anak-anak gitu. Ya anak S1 di luar negeri? 2 dari 3 yang besar itu alhamdulillah kesampaian S1 di luar. Wah di mana? Yang satu di Carnegie Mellon University tapi yang cabang Qatar. Yang satu lagi di NUS Singapura. Oke, sebelum sampai ke situ kita bicara kurikulumnya dulu. Ini kan pasti kalau pengen S1 di luar negeri, kan otomatis kurikulum yang dibangun saat homeschooling juga kurikulum internasional lah. Iya. Itu gimana tuh awal-awal nyusun kurikulum? Pasti kan mungkin ya kalau zaman sekarang kan buku-buku Cambridge sudah ada gitu. Tapi dulu gimana nyusun kurikulum internasionalnya? Ya mungkin kita lebih lihat di internet aja ya, sebetulnya di luar negeri anak kayak apa sih gitu. Sekilas-sekilas aja sih. Kayak ya kita nggak tahu detail juga gitu. Belum nyampe ke sana belum sih. nyampe ke sana. Nah justru pengalaman kita sama si kakak-kakak ini sekarang baru bisa diadopt ke adik-adiknya yang 2. Jadi kan yang 3 udah gede-gede nih udah selesai, nah tinggal yang 2 sih. Tapi dulu udah kita aim, kayak misalnya bahasa Inggris itu dari awal udah kita 80% konten di internet itu kan berbahasa Inggris. Jadi kalau kita mau meleverage anak untuk menggunakan internet sebagai sarana belajar, ya bahasa Inggris nomor 1 kan gitu. Kalau matematika mungkin karena pengalaman kita ya. Iya. Pengalaman kita dulu lah sebagai pelajar gitu kan. Kita ngerasa itu penting gitu kan. Gitu. Nah sisanya emang kita ya coba-coba cari secara terbatas ya yang dipelajari kalau misalnya mau masuk keluar tuh apa sih gitu. Ya walaupun di awal kita nggak tahu juga sih terus terang. Baru belakangnya tahu ada namanya SAT misalnya gitu. Iya. Ada namanya Level itu nyiapinnya gimana tuh? Kan pasti kalau keluar negeri ijazahnya standarnya beda, terus requirement-nya. Nah dulu kan kita ngobrol dulu nih ya sama anak-anak kira-kira luar negeri mana nih yang pengen kalian capai gitu kan. Kayak misalnya anak pertama tuh dulu sempet pengennya ke Perancis kan. Nah karena dia pengen ke Perancis akhirnya kita masuk ke IVI ya waktu Kita itu. urusin bahasa Kita Perancis lesin dia di bahasa IVI. Perancis. Terus di sana kan ada penjelasan masuk ke kampus Perancis itu syaratnya apa, bahasa Perancisnya harus gimana gitu. Terus pelajarannya apa. Kita ngikutin itu aja. Ketika akhirnya pindah nih, aku nggak jadi deh ke Perancis katanya karena aku mau ke computer science. Pengen Kita ke Amerika carinya gitu kan. ke Amerika. Ternyata kalau ke Amerika tuh pakai SAT kan gitu. Baru kita di situ kejar itu kelas 2 SMA-an lah kayaknya baru. Jadi kalau dulu yang kakak-kakaknya emang begitu, dia agak lambat sih gitu. Jadi kalau kakaknya itu trial and Ya. error-nya, adik-adiknya yang udah solid ya di kurikulum homeschoolnya dia Lebih adik-adiknya gitu ya. udah tahu kan goalnya situ caranya begini udah kebayang Ya gitu. pertanyaan pertama lah ya. Pertama paling banyak Trial and error. tapi banyak kan errornya. Kompak gitu. Udah kedua, ketiga. Kalau yang kedua kebetulan nggak keluar ya. S1-nya di ITB gitu. Tapi ya sekarang lagi S2 di US. Tapi kita jadi bisa proof ya ke orang bahwa kita homeschooling bisa masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, bisa masuk ke ITB juga gitu. Kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya dengan pendidikan jenjang selanjutnya itu. Mungkin ada unsur kebetulan juga sih Kang. Kayak misalnya yang pertama itu emang dulu CMU itu baru buka di Qatar gitu. Oke. Jadi kayaknya mereka admission nggak ketat-ketat banget gitu kan gitu. Jadi dulu kita waktu daftar ke sana ya, itu bahkan nggak pakai ijazah paket ya. Jadi saya ngeluarin surat sendiri gitu bahwa anak ini homeschooling, profiling tentang dia gimana gitu kan.
Itu saya ingat bikin capnya juga di Borma waktu itu, bikin cap Mhm. Kamili homeschooling gitu. Dan dikirim ke sana gitu, alhamdulillah keterima gitu ya, gitu. Lolos. Mungkin karena waktu itu masih mereka awal-awal gitu. Tapi kan to have that kind of innovation and creativity itu pasti berawal dari visi, pendidikan orang tuanya dulu. Karena kemarin lihat podcast-nya Pak Gita Wirjawan sama Pak Dede Khatib Basri. Itu di 10 menit pertama mereka ketawa-ketawa tentang dulu sekolah di mana. Terus Pak Gita bilang ke Pak Dede, "Lu SD di apa, Ursula ya?" Gitu. Terus ya SMP lanjut di, apa tuh, Kanisius, SMA juga di, Kanisius gitu kan. "Oh iya, kalau lu di PL kan?" Gitu, Paku di Luhur. Saya bilang, "Wah, ini sekolah-sekolah yang sangat-sangat Prestisius. prestisius, unggulan." Artinya di tahun 70-an orang tua punya visi, Pak Khatib Basri, Pak Gita bersekolah di sana, sekalipun katakanlah orang tuanya bukan, dari latar belakang pengusaha, artinya kan orang tua punya visi pendidikan yang kuat, menjadikan Pak Gita dan Pak Khatib Basri menjadi sekarang. Saya lihat privilege terbesar anak ini kan pada akhirnya adalah, visi. Dulu gimana menyusun, ngobrol, visi apakah udah kayak strict anak harus begini, anak harus begitu. Apa sih visi pendidikan Pak Ismir dengan, Teh Patra dulu? Mungkin terus saya kalau visi kayak keluar itu kita lebih dapat dari teman-teman, kayak dulu kan saya kalau di ITB ya, kan banyak dosen yang emang lulusan luar juga gitu, dan kita lihat memang kayaknya sekolah di luar emang lebih lebih ini ya punya inilah, punya leverage, lebih baik ya dibanding yang di dalam gitu. Dan waktu itu kita lebih strict lagi ya. Kayaknya kalau kita lihat yang S2, S3 ini kurang nendang nih gitu. Jadi harus dari S1 gitu. Iya. Karena kita ngelihat ada kultur yang berbeda nih antara orang S1 di luar sama yang S1 di dalam gitu ya. Ini bukan mau mendiskriminasi, tapi ya emang ada beda aja gitu. Bedanya apa kita baru tahu belakangan setelah benar-benar kuliah di sana gitu kan. Kita baru ngerti, oh ternyata kalau kuliah di luar mah cara ngajarnya gini, kalau di dalam mah emang kita belum punya yang seperti ini kan gitu. Gitu. Itu yang kita dapat ya asalnya cuma dari perkataan teman-teman cerita gitu, tapi akhirnya ya kita coba sendiri gitu. Sebenarnya dulu itu juga kita pinginnya itu, ya kita ingin ngajak anak-anak ini untuk lebih terbuka lah ya matanya. Sebetulnya karena kita juga nggak punya pengalaman kuliah di luar negeri juga, bahkan pergi ke luar negeri juga cuman ke Malaysia, Singapura lah ya, nggak pernah kemana mana gitu. Kita ingin anak-anak kita tuh punya confidence gitu ya, punya kepercayaan diri bahwa mereka tuh pasti bisa nih go global kan gitu. How to-nya gimana nanti, duitnya dari mana gimana nanti, pokoknya kita bismillah dulu, kita coba dulu kan gitu. Juga kita ingin men-challenge sih bener nggak kita ngambil jalur homeschooling ini bisa ngejar ketertinggalan kita dari teman-teman. Karena terus terang kalau misalnya kita mesti masuk ke sekolah-sekolah yang tadi gitu ya, prestisius itu, ya duitnya juga nggak ada gitu ya. Kita baru merintis usaha, anak kita ada 3 waktu itu gitu, udah jelas nggak akan kekejar lah gitu. Dan kita ingin, provide juga ke teman-teman bahwa yang namanya pendidikan bagus itu bisa loh di mana aja, dari mana aja, nggak mesti di sekolah yang mahal gitu. Kita coba sebagai kelinci percobaan kita sendiri gitu ya, nih kita, korbanin ke anak-anak kita nih, keluarga kita nih, bismillah gitu. Nah, sebenarnya menarik itu tadi mungkin Kang, visi sosialnya. Jadi sebenarnya yang ingin kita tunjukkan tuh bukan sekedar homeschooling ya sebetulnya, tapi kita pengen mencoba, bisa nggak sih kita dapat pendidikan berkualitas, tapi dengan biaya yang nggak terlalu mahal gitu. Yang affordable buat middle class lah kira-kira gitu. Kira-kira visinya itu gitu. Karena kita lihat dulu banyak kayak teman kita yang Maksain. ya sacrifice banyak banget itu untuk bisa nyekolahin anak gitu ya. Gitu di sekolah yang menurut mereka bagus gitu kan. Gitu. Dan sayangnya itu tuh nggak kekejar gitu. Maksudnya mereka maksain di SD, tapi pas SMP udah habis nih kadang-kadang energinya karena ternyata gitu. masih ada adiknya gitu kan. SMP-nya akhirnya nggak dapet, SMA-nya Lebih nggak dapat lagi malah gitu. makin downgrade, kuliah malah nggak kepegang gitu. Nah ini yang akhirnya kita khawatir, kayaknya nggak gini deh, harusnya nggak gini deh. Dulu kita mikirnya yang namanya pendidikan itu kalau masih bisa kita kerjain di rumah, ya itulah yang kita kerjain gitu. Yang di sekolah itu ya sesuatu yang emang kita nggak bisa kasih di sekolah, di rumah kan gitu. Jangan kebalik gitu. Kalau yang SD masih bisa kita pegang, oke lah kita dulu gitu. Nanti yang ekstra-ekstranya baru kita cari tempat lain kan gitu. Jadi Makin gede, makin susah pelajarannya, makin kita nggak bisa ngajar, baru kita cari orang lain buat ngajar gitu. Saya waktu di Harvard itu saya diskusi sama beberapa profesor, yang memang expert education. Saya nanya, "Apa tantangan,
pendidikan negara berkembang. Dia bilang beban sekolah di negara berkembang ini berat. Kenapa? Di Amerika yang kampusnya bagus-bagus, sekolahnya bagus-bagus, itu sistem pendidikan hanya komplementer. Karena tugas utama pendidikan ada pada orang tua dan itu mindset orang tua di sana. Oh, Jadi oke. Kita baru tahu tuh. Kita malah baru tahu ya. pertama ya pendidikan tuh itu tugas orang tua. Tugas ayah dan tugas ibu tuh balance. Makanya saya ngeliat anak kecil berantem segala macam di Amerika tabrakan. Orang tuanya nggak involve ketika anaknya berantem. Anak suruh coba menyelesaikan dulu sendiri. Itu jadi kesadaran akan as a parent itu as an education first tuh kuat Malah di sana ya. buat di situ. Nah, kemudian baru sekolah ini complement apa yang bisa di-provide. Sementara kalau di Indonesia itu katanya sekolah ini bebannya banyak. Pertama adalah tempat penitipan. Iya. Yang kedua Ngabisin waktu ya. ngabisin waktu. Kemudian wasit para orang tua. Karena anaknya berantem, orang tua berantem. Wasit juga, pendidik juga. Nggak cuma akademis tuh. Emosi. Anak saya kenapa jadi pemarah? Oh, sekolah juga. Kok hafalan anak saya nggak naik-naik? Sekolah. Jadi kasarnya kan saya bayar, tanggung jawabnya pindah gitu. Nah, akhirnya kan visi tadi pendidikan. Nah, tapi kan bukan gak ada tantangan ya. Apa tantangan? Apalagi tadi trial and error dan lebih banyak errornya, suka dan dukanya dan terbesar kan pasti ada faktor disiplin. Terus pasti ada pertimbangan, ini anak-anak sosialisasinya, kemampuan people skill-nya gimana nih gitu kan. Kemudian how kids handle conflict gitu ya. Karena day in day out di rumah. Boleh cerita nggak? Ya. Mau cerita? Boleh, dari saya dulu mungkin ya. Pertama sih mungkin penderitaan terbesar atau ujian tersebut schooling itu adalah kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Apapun yang terjadi itu jadi responsibilitas. Dan itu kan agak memicu stres ya ketika misalnya kita ngelihat, oh kayaknya ini trajektorinya nggak sesuai dengan kita harapkan gitu kan, gitu nggak on track gitu kan, kita ngerasa down lah gitu karena ya tadi ya kita harus mempertanggungjawabkan ini sendiri gitu kan. Nah yang kedua mungkin yang berat itu karena ya otomatis ketika kita memainkan semua peran di rumah gitu ya. Itu kan kalau kita guru di sekolah mungkin dia nggak perlu marah-marah karena harusnya gitu, karena dia kan cuma megang di sekolah aja gitu. Tapi sementara kita ini kan 24 jam gitu, jadi kita bener-bener apa adanya kita itulah yang tampil di depan anak gitu kan gitu. Gitu. Jadi kemampuan kita atau ketidakmampuan kita mengelola emosi dan sebagainya itu juga sering jadi ganjalan lah gitu. Gitu. Ya belum tetap karena kita sebagai manusia dan sekeluarga kan nggak bisa juga disiplin kaku gitu kan gitu ya. Biar bagaimanapun pada akhirnya kan gitu. Gitu. Jadi nggak kebayang, nggak jadi berubah saya jadi kayak di sekolah jadi guru terus mereka jadi murid gitu kan, nggak seperti itu kan. Iya, pembagian perannya juga anak-anak kan as a parent tapi as a teacher juga akhirnya. Tapi mungkin ada satu kata kunci yang menurut saya penting gitu, dan ini lesson learn yang menurut saya termahal gitu. Jadi seburuk apapun kita mencoba mengajar anak, tapi ternyata bagi anak effort yang kita berikan untuk bersama mereka dan bertanggung jawab atas pendidikan mereka itu bagi mereka value-nya jauh lebih tinggi gitu. Jadi katakanlah kita punya 100 kekurangan, tapi our willingness ya to responsible directly gitu. Bagi anak-anak ternyata itu lebih mahal daripada ya kemampuan atau kestabilan emosi kita itu daripada kita jadi sempurna. Iya gitu, sempurna itu lebih mahal gitu. Gitu. Itu message yang disampaikan saya kepada orang tua gitu. Jadi mungkin anak itu sering kecewa ketika orang tua ngerasa kok kayaknya orang tua saya nggak merasa punya tanggung jawab gitu kepada saya, nggak punya perhatian gitu. Walaupun menyekolahkan saya di sekolah yang mahal, menyekolahkan saya di sekolah yang full day, yang asrama gitu. Tapi anak nggak melihat itu sebagai effortnya orang tua gitu. Kadang-kadang malah kayak buang gitu Malah ya. kadang ngerasa orang tua nggak mau effort nih, saya dibuang aja kan gitu. Jadi sebetulnya kita juga kan tadi ya nggak bisa strict banget kayak di sekolah. Jadi kita nggak punya jadwal kayak di sekolah jam segini ngapain. Kedisiplinan itu jadi sesuatu yang kita less priority-in dulu gitu ya. Nggak diterusin dulu. Cuman kita lebih disiplinnya tuh di target gitu, di goal. Pokoknya kamu kelas segini bahan pelajaran ini harus selesai gitu kan. Kamu mau ngerjain pagi, mau ngerjain sore, mau ngerjain malam, mau di atas atap kayak mau di mana terserah gitu. Yang penting kita bareng-bareng kerjain ini gimana caranya supaya bisa selesai. Jadi lebih ke goalnya dulu gitu kalau dulu itu. Karena kita juga masih
tadi ya masih ngeraba-raba ini enaknya gimana nih gitu, ternyata kan anak beda ya, ada yang suka pagi-pagi, ada yang sukanya tengah malam gitu ya, ada yang, senengnya di ngerjain sendiri, ada yang senengnya diceritain sama kita gitu. Nah, itu ternyata walaupun satu pabrik, beda-beda gitu cara cara ngajarnya gitu. Kemudian tantangan-tantangan yang lain, sebetulnya akhirnya karena kita punya satu satu istilahnya mah senjata pamungkas ya, kita tuh punya yang namanya rapat keluarga. Nah, kita evaluasi setiap setiap pekan. Jadi kita ngobrol setiap pekan apa yang harus dikerjain, apa yang gagal kemarin kita kerjain, gimana caranya supaya minggu depan nggak kayak gitu lagi, dan ternyata itu efektif banget gitu. Itu rapat keluarga dimulai dari Sejak awal kita Kayaknya homeschooling. nggak homeschooling banget deh. Baru Dulu tahun itu 2015 dulu kita itu continue-nya. di awal homeschooling itu biasanya kita ada briefing pagi, sarapan bareng gitu. Pokoknya sarapan sarapan sarapan, bukan pengen makan atau apa, tapi mau ceramah gitu. Pagi-pagi tuh gitu. Nanti akhir pekan kita ngobrol. Biasanya kalau dulu tuh, "Ayo kita makan di luar," gitu. Padahal sebetulnya ya itu, cikal bakal rapat keluarga gitu. Ya rapat keluarga ini tradisi kita kan udah alhamdulillah udah 10 tahun lebih ya kita konsisten. Hampir ya kadang-kadang sih ada loss, tapi secara umum kita konsisten tiap minggu, Sampai sekarang. sampai sekarang gitu. Jadi sekarang rapat keluarga internasional ya. Sampai anak-anak besar gitu, sampai pada jauh-jauh tetap sekarang rapat gitu. masih 50. Masih rapat keluarga tuh. Nah, terus kayak tadi kendala-kendala yang lain, ya karena kita juga rapat ya, kita obrolin sebenarnya nggak terlalu ini ya, jadinya nggak terlalu ganggu ya. Termasuk kayak sosialisasi, itu yang sering banget ditanyain sama teman-teman, sosialisasi anak homeschooling gimana. Kalau kita justru ngerasain dengan homeschooling itu anak-anak bahkan bisa punya temen jauh lebih banyak dan jauh lebih, beragam gitu range-nya, mulai dari anak kecil sampai aki-aki gitu ya. Di masjid, di masyarakat, di tempat les, di angkot, dimanapun itu mereka tuh bisa bersosialisasi gitu. Dan sosialisasinya tuh jadi lebih natural gitu ya, nggak Karena mereka nggak punya terbatas. barrier kan. Heeh, Kan beda kalau kita di barrier. sekolah kan ada kotaknya nih, sekolah ada hierarki kan. Ada hierarki, ada anak kecil, ada guru gitu. Nah kalau mereka ini nggak punya. Tapi ini menarik mindsetnya. Maksudnya selama ini kita berpikir yang namanya sosialisasi itu anak dengan sebayanya sama temen. Kemudian ketika anak berkomunikasi dengan orang dewasa itu it doesn't part of Nah Oh, betul, ya. soal itu bukan sosialisasi kan. itu kan. Jadi iya benar juga ya. Terus gimana akhirnya? Nah, ini yang seru kayak misalnya sosialisasi ya, saya cerita. Saya, sempat ngobrol sama anak saya yang pertama, dia waktu itu bikin acara sama teman-temannya, fundraising buat, Palestina gitu ya. Jadi dia ngumpulin teman-temannya bikin lembaga namanya SIRUP, Solidaritas Remaja untuk Palestina. Ya kita ketawain kan, "Lah namanya SIRUP banget sih," gitu. Nah, akhirnya dia tuh keliling tuh Si Adrian audiensi sama anaknya kepala sosialis sekolah, banget. sama kepala sekolah, terus minta kepala sekolahnya ngumpulin anak-anak di aula gitu ya. Sampai dia cerita, "Aku udah audiensi sama sekolah tuh, sama SMA 3, sekolah Umi dulu," katanya gitu. Saya bilang, "Kamu tahu nggak Yar, Umi tuh dulu kalau jalan di lorong, sebelah sana ada kepala sekolah, Umi Kita pasti kabur. kita takut ngelihatnya gitu. Lah kamu kepala sekolah SMA 3 didatengin, diajak ngobrol gitu." Ya artinya secara sosialisasi itu bahkan membuat mereka itu lebih berani gitu ya, lebih, terbuka aja gitu. Siapa aja, ya bahkan kalau akhir itu sampai punya, jargon itu selama dia masih manusia dia pasti bisa dinego gitu ya. Ya, itu orangnya negosiator banget. Jadi Iya. dulu juga di Qatar sebenarnya pas studi banyak problem-problem ya. Tapi yang saya unik dia selesainya bukan kayak saya. Kalau saya kan dulu selesainya dengan mengerjakan sesuatu sesempurna mungkin. Nah kalau akhir mah ngerjainnya nggak sempurna, tapi dia bisa negosiasi kan. Sampai dosen yang paling killer bisa negosiasi. Pokoknya ya tapi menurut saya itu sebenarnya lahir dari tadi ya, dari justru proses pergaulan yang tidak artifisial gitu. Ya memang natural aja, kita semua manusia sama gitu kan. Gitu semuanya bisa punya hak dan kewajiban dan seterusnya gitu. Iya, ya termasuk juga kayak anak saya yang Arsyad tuh ya, yang di Singapura gitu ya. Baru juga semester 1 dia cerita pas ulang tahun udah ada temennya tuh ngasih kaos lah, ngasih apa. Artinya secara sosial kehidupan dia bukan cuman sekedar aman gitu ya, tapi dia itu punya tempat gitu di Iya. teman-temannya. Jadi tokoh lah gitu. Ada culture shock gak? Ini biasa dia di lingkungan homeschooling, bebas, eee eee mungkin fleksibel nggak tahu ya homeschooling-nya jenis apa, tapi kemudian masuk ke dalam sebuah sistem akademis yang formal di luar negeri, apalagi Singapura tadi kiasu banget, yang sangat akademis, merit banget. Mungkin kalau di Qatar bisa dinegosiasikan karena dia US based university, kalau Singapura kan
Singapore based university is not negotiable like United States gitu. Itu ada nggak cerita-cerita gitu? Kayaknya alhamdulillah sekarang nggak ada ya. Anak-anak itu pertama kali ke luar negeri, usia baru lulus SMA, alhamdulillah smooth aja. That's amazing. Iya, Masya Allah. Mungkin karena mereka juga punya ini ya, punya cita-cita besar gitu ya. Artinya ya masalah cuman sekedar malas ngomong atau takut ini takut itu jadi bukan masalah besar lah gitu. Tapi adaptability anak 18-19 tahun S1 tuh mungkin karena juga di sisi lain masih bisa di shape ya. Jadi mereka juga kemampuan beradaptasi lebih. Iya, di sisi lain mungkin itu ya. Iya. Heeh. Kan Patra ke Kak Ismir sering ngisi acara parenting ya. Kalau dilihat apa sih masalah orang tua di Indonesia, kan pasti banyak yang bertanya, kemudian banyak yang curhat juga, anak saya begini ya. What's the biggest issue for parents di Indonesia? Beberapa fundamental menurut saya sih ini. Pertama, ini masalah mindset. Jadi di kita tuh ada mindset seolah kalau orang udah selesai kuliah, dia tuh udah harus berhenti belajar gitu, berhenti tumbuh gitu. Ibu-ibu sering ngerasa kalau udah jadi ibu rumah tangga berarti berhenti belajar, berhenti tumbuh gitu kan, gitu. Maksudnya bukan tumbuh ukuran badannya ya, tapi tumbuh tumbuh pemikirannya gitu. Nah ini sebenarnya jadi problem karena menurut saya gini, salah satu kunci kita kalau mendampingi anak-anak belajar itu adalah menunjukkan bahwa kita juga bisa belajar seperti mereka gitu. Pembelajar dulu. Kita jadi belajar dulu gitu. Ketika jadi pembelajar otomatis anak-anak akan ke-trigger juga ya untuk ikut jadi pembelajar gitu. Mereka akan malu, si Abi aja udah tua masih belajar gitu. Masih mau masuk S2 lagi ya? Masih masuk S2 gitu. Masa gua enggak kan gitu. Itu yang menurut saya yang paling parah sih sebetulnya. Jadi sebetulnya banyak masalah yang bisa kita atasi dengan membaca buku, mungkin baru buku aja dan mungkin nggak lama sebetulnya gitu. Tapi kita mau menyisihkan waktu buat itu aja kayaknya udah keblok duluan gitu, udah mental block duluan gitu. Menurut saya itu yang paling bermasalah orang tua di Indonesia itu sih kalau menurut saya salah satunya ya. Gitu. Iya. Kalau saya mungkin karena juga lebih sering ngisi ya kalau parenting itu. Emang yang kerasa itu ketakutan ya. Ketakutan orang tua kalau nggak mengikuti sistem gitu. Jadi di satu sisi mereka sebenarnya tahu gitu kalau misalnya anak-anak mereka di sistem ini juga nggak kelihatan hasilnya gitu ya. Kan saya selalu bilang nih sama orang tua, kalian itu walaupun nitipin anak ke sekolah tetep lah gitu ya ngelihat evaluasi lah anak kalian ini sesuai nggak gitu ya kemampuannya, kompetensinya itu sesuai apa enggak gitu. Ditanya gitu, bukan cuma sekedar lihat rapot nilai segini terus oke kan gitu. Nah tapi kayaknya orang tua itu kebanyakan yaitu mereka tuh mikirnya tuh kayak apa ya, gimana ya, kalau saya cerita, teman-teman saya itu setiap mau masukin anak ke sekolah tuh selalu nyari sekolah paling bagus mana gitu ya. Sampai, wah surveinya itu luar biasa gitu ya, pakai Apalagi ibu-ibu milenials ya. apalagi ibu-ibu millennials ITB gitu ya udah Ibu-ibu milenial itu ya, spesifik banget. pokoknya luar biasa gitu ya sampai kayak udah kayak mau bikin tesis aja gitu ya ngebandingin sekolah. Tapi nanti beberapa bulan kemudian mereka juga cerita, ternyata di sekolah ini gini dong, ternyata begini dong gitu ya. Tapi mereka juga nggak berani membuat satu keputusan, kok gitu anak saya harusnya begini, enggak, udah ngikut aja sambil berdarah-darah gitu ya sambil, ya kok gini sih, ya gurunya gini sih, ya kok pelajarannya gini sih, ya tapi gimana ya, mengeluh tapi diterima gitu, apa sih namanya itu? Ya itu Nah mungkin kalau itu. di psikologi sih namanya ini ya, disebutnya prisoner's dilemma gitu. Nah itulah, Jadi kita sebetulnya tahu bahwa keputusannya nggak optimal gitu. gimana ya? Karena kita takut kalau ada intervensi hasilnya jadi lebih buruk lagi. Sebenarnya enggak juga, mereka juga tahu, Bu, saya bisa kok Teh ngajar anak saya ini karena saya juga mengerti ini, saya bisa ngajar lebih bagus. Cuman nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu, mungkin mental block itu ya, nggak berani aja gitu. Kayak dulu cerita belalang yang kalau udah ditaruh di Ya di kotak. toples itu jadi nggak bisa Jadi nggak loncat, bisa ya loncat kurang lebih lebih kayak gitu. Oh gitu ya. Oke, interesting. Karena kan sistem sekolah ini meskipun sekarang semangatnya kan batch-nya lebih kecil, tapi tetap aja dia karena sistem, jadi anak tuh dimasukkan untuk menjadi seragam ya. Yang sementara tadi anak kayak Patra, Kang Ismir 5, anak saya 3, itu aja beda-beda gitu kan. Ini 25, 30 anak yang sangat berbeda dipaksa harus memiliki pemahaman yang sama, seragam. Itu kan akhirnya jadi yang tinggi kasihan, dia harus adjust ke bawah. Yang di bawah kasihan gitu. Anak saya tuh nomor 2 disleksia. Saya sudah curiga waktu saya pulang.
saya ngobrol sama, istri itu, eee, saya mau tes deh sendiri dulu sebelum ke psikolog, ke psikiater. Jadi selama seminggu saya intens, eee, terus saya bilang, "Anak ini nggak bisa baca." Kelas 3 SD tuh. Dia menghafal, Iya. gitu. Dia menghafal, bukan membaca. Karena awal-awal saya, latihan menyalin, menulis, mengeja, membaca gitu, seminggu. Nanti makin hari semakin di tingkat kesulitannya saya naikin tuh. Makin hari kok dia makin kesulitan, Iya. gitu. Sementara kadang-kadang orang tua melihat anak disleksia ini entah males entah beneran kan gitu. Karena dia selalu kalau disuruh belajar, "I try my best." Orang tua selewat kan ngelihatnya, "Kok kamu males sih belajar?" Gitu. Wah ternyata anaknya disleksia gitu, dan ternyata pemahaman sekolah belum tentu bisa memahami meskipun kita kasih tahu karena Apalagi gini Kang, sebenarnya kita punya masalah karena sekolah kita itu masih menganggap bahwa semua pelajaran tuh flat, sama, ya gitu. Padahal kita tuh membagi ya, pelajaran tuh ke dalam paling nggak Prioritas. 3 kelompok lah. Pertama emang karakter ya, ini kan basic ya. Yang kedua itu kita nyebutnya kapasitas. Nah kapasitas ini beda dengan pelajaran gitu. Jadi kapasitas tadi misalnya kemampuan literasi gitu ya. Kalau di sains ya misalnya matematika gitu. Kapasitas ini permasalahannya adalah dia sifatnya itu personalized gitu. Tapi kalau kapasitasnya nggak diberesin, dia nggak akan bisa ke step berikutnya, ya knowledge yang lain gitu. Gitu. Nah kalau di sekolah kita anggap semua pelajaran baik yang kapasitas, yang knowledge yang lain itu semua sama, dianggap sebagai sekian jam pelajaran aja gitu. Gitu. Nah itu yang sering jadi problem karena anak kapasitasnya nggak bertumbuh. Kayak misalnya tadi anaknya Kang Sauki kan, kalau di sekolah biasa kan dia dibiarin aja diseleksi kan gitu. Mhm. Maksudnya dia nggak akan dikasih waktu khusus untuk menyelesaikan diseleksinya dia. yes. Iya kan? Dia harus ikut semua pelajaran tetap seperti apa? Seperti layaknya anak-anak yang lain. Karena emang sifat sekolah itu kan klasikal kan masif ya. Gitu. Nah, itu yang sebetulnya kelemahan sekolah itu salah satunya di situ. Gitu. Anak kita juga yang besar ya si Ahyar itu kan sebenarnya orangnya rada distracted gitu. Jadi karena distracted ya emang kita nggak bisa memperlakukan dia seperti kayak dia di sekolah gitu kan gitu. Energi untuk fokusnya nggak bisa Iya gitu Kak, ya. betul. Jadi kita harus pakai cara khusus, bahannya juga beda, cara ininya beda gitu. Gitu. Itu yang mungkin terutama isu kapasitas menurut saya di Indonesia itu sebenarnya Iya. isu terbesarnya itu gitu. Jadi semua itu kayak di knowledge aja gitu Heeh, ya. sebenarnya knowledge aja tapi Kelihatan kapasitasnya resultnya di knowledge aja gitu. makanya tes PISA kita jelek kan. Iya. Karena PISA itu sebenarnya diukur kapasitas. Bukan Anda hafal berapa pelajaran, bukan Anda udah baca buku apa aja, tapi kemampuan Anda membaca gimana? Kemampuan Anda bernalar gimana kan gitu. PISA itu kan sebenarnya itu. Nah di kita nggak ada masa anak itu dididik khusus untuk kapasitasnya dipastikan memenuhi threshold tertentu gitu. Akibatnya banyak anak SMP nggak bisa baca. Iya. Kan kemarin viral-viral kan, SMP nggak bisa baca, SMA nggak bisa kali-kalian gitu kan. Iya. Ya itu karena kita nggak pernah serius membangun kapasitas gitu. Saya pernah ini kan dulu pernah buka kelas matematika tuh ya di rumah gitu. Jadi ada anak nih kelas 2 SD ketika ngerjain soal penjumlahan bersusun gitu yang puluhan tambah puluhan ditambah-tambahin ke bawah, itu cepet banget jago gitu ya. Giliran saya suruh, ambil nih, tusuk gigi 15 biji, ibu mau tusuk gigi 15 biji tolong ambil gitu. Dia nggak bisa dong gitu. Saya bilang, 15 tolong ambil gitu ya. Dia bingung. Jadi dia bisa Jadi ngejumlahin dia tapi dia nggak tahu 15 itu apa, dia angka nggak tahu 15 itu apa gitu. gitu. Kayak gitu. Jadi, wah kok gini banget, baru coba di-trace lagi ke yang anak-anak kelas 6 yang udah jago tuh matematikanya ngerjain soal-soal segala macam, ternyata emang selemah itu gitu mereka di pemahaman angkanya, di pemahaman operasi. Makanya kalau dikasih soal cerita, mati semua gitu. Dan padahal itu kan bekal untuk problem solving Betul, ya itu ya. heeh. Apalagi sekarang di Indonesia kan hampir semua pelajaran yang lain itu base-nya matematika ya. Belajar ekonomi matematika, belajar IPA matematika gitu kan. Semuanya ngitung Fisika gitu. terutama ya. Fisika matematika juga gitu, ngitung-ngitung gitu. Ya akhirnya keteteran lah di sekolah gitu. Jadi kalau di teori kita kapasitas itu 4 Kang. Pertama logika, kedua bahasa, ketiga fisik, keempat tuh seni ya. Seni juga masuk ya. Iya masuk. I see. Nah, yang jadi pertanyaan, apa tantangan pendidikan di Indonesia sebetulnya? Kan tadi bicara tentang orang tua ya, keluhan-keluhan orang tua. Gapnya apa dengan pendidikan di Indonesia kalau menurut Pak Ismail Teh Patra?
yang kelihatan ya sama kita itu di masalah kompetensinya ya. Jadi mereka sekolah tuh dapat apa gitu ya, mereka kuliah tuh dapat apa, berhasil apa, bisa apa. Karena saya selalu nekenin sama orang tua, yang namanya anak belajar itu, targetnya tuh 2, yang asalnya nggak tahu jadi tahu, yang asalnya nggak bisa jadi bisa, itu aja gitu kan. Kalau udah sekolah, udah belajar banyak-banyak, yang asalnya nggak tahu tetap nggak tahu, yang asalnya nggak bisa tetap nggak bisa, berarti mereka nggak belajar gitu. Kan mereka suka nanya tuh, "Kalau homeschooling belajarnya gimana? Apakah gini gini?" Saya bilang, "Belajarnya bimbing, bikin kue," gitu kan. Tapi jadi bisa Tapi gitu. jadi dibikin kue tuh dia belajar Heeh. konversi dari kilogram ke ons gitu kan. Oh iya ya, Iya. itu juga Kayak belajar misalnya ya. aku bilang, "Kamu bikinnya 1/4 resep aja ya, jangan Nah, banyak-banyak, Umi nggak bisa makan kan banyak-banyak," kan gitu ya. Akhirnya belajar dia rasio segala belajar macam. gitu ya, terus ngerti masalah apa namanya, feeling-nya tadi di art-nya gitu, terus ngerti gimana, apa secara sosialnya juga. Jadi yang asalnya nggak bisa, dia jadi bisa. Nanti masuk ke soal udah gampang aja, ini biasa kayak aku lagi bikin kue kan gitu. Nah itu yang, jadi tantangan pendidikan kita itu bisa nggak menciptakan anak-anak yang bisa bersaing kan dengan dunia global. Ya kemarin, Abinya kan cerita dia mau apa, ngerekrut karyawan aja ternyata dari sekian-sekian gimana? Iya, jadi mungkin kita paradoksnya gitu ya. Orang bilang kerjaan susah, tapi kalau kita punya kerjaan yang agak knowledge base aja sedikit, kita buka seleksi, rate lulusnya juga rendah banget gitu. Rate keberhasilan seleksinya itu rendah banget. Saya misalnya kemarin seleksi 100 orang lebih gitu, cuma 3 orang lulus tes gitu. Dari 3% ya berarti ya? 3% gitu kan gitu. Jadi, tapi saya mungkin langsung ke hal yang lebih filosofis aja Kang ya. Saya sebenarnya terus terang sangat khawatir kita tuh sebagai bangsa jadi bangsa yang menurut saya nggak menghargai ilmu itu sih. Itu basic banget ya. Jadi bukan hanya sekedar sistem pendidikan gimana gitu ya. Saya mungkin ingin flashback ke sebuah iklan yang sangat populer ya, iklan sangat populer di tahun 2000-an. Mungkin itu Showkey masih kecil gitu. Iklan ini sederhana banget, sangat populer, tapi menurut saya secara filosofis ini sangat menyakitkan gitu. Karena di iklan itu ada statement, orang pinter kalah dengan orang bejo. Itu menurut saya dalam banget gitu. Ketika bangsa kita berfilosofi gitu ya, bahwa orang pinter dan orang bejo, itu tuh Semua usaha belajar. semua usaha belajar itu jadi useless gitu. Gitu. Kita akan ngelihat gimana orang jadi dokter cuma dengan bayar gitu. Kita akan ngelihat gimana orang bisa lulus sekolah hanya dengan bayar aja gitu. Karena kita kan lihat bahwa orang walaupun Ordal gitu sekarang. ordal gitu kan. Itu menurut saya yang sangat saya khawatirkan ya sebagai salah satu orang di antara ratusan juta bangsa Indonesia ini adalah ketika kita sudah berubah menjadi bangsa yang tidak menghargai ilmu. Gitu. Padahal di lagu kebangsaan kita kan sangat jelas banget kan gitu. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya kan gitu. Oh iya. Tapi saya kira urutan kalimat ini yang sangat hari ini sangat tidak dijiwai oleh bangsa kita gitu. Gitu ya. Kita sibuk membangun fisik, sibuk membangun itu, tapi kita nggak pernah concern dengan membangun jiwa gitu, membangun people gitu. Iya. Saya baca buku Lee Kuan Yew, sama Graham Allison bikin buku. Waktu Lee Kuan Yew ngebangun bangun negara Singapura itu dia cerita generasi muda harus punya aturan main yang jelas. Bagaimana mereka menjadi sukses. Betul. Nah, sehingga makanya Singapura dibuatlah sistem merit. Iya. Makanya kalau kita ngelihat menteri-menterinya di Singapura tuh lulusan Ivy League begitu kan, kemudian nilainya bagus-bagus, berprestasi, dan itu dikejar bahwa mindset di Singapura adalah if I want to be successful, I have to be really good at my education, kayak gitu. And that's the only thing that matters to be successful in Singapore. Meanwhile di Indonesia ini aturan main untuk sukses nggak jelas, karena variabelnya banyak. Bisa bejo, bisa anak pejabat, bisa punya kenalan orang dalam. Jadi karena variabel-variabelnya banyak, secara alam bawah sadar mungkin anak-anak kita juga jadi belajar melihat cara yang termudah. Yes. Karena saya belajar keras, tapi toh saya kalah sama yang bejo. Iya. Akhirnya mereka nggak ada insentif Betul. untuk tumbuh gitu. Apalagi yang hebat-hebat, yang master S3, toh akhirnya pada keluar negeri juga gitu kan. Sebenarnya ada satu lagi yang saya khawatirkan itu. Dan ini mungkin fenomena yang agak berkembang di tahun-tahun terakhir ya. Jadi saya nyebutnya ya bahasa kasarnya mungkin komersialisasi pendidikan gitu.
Tapi mungkin impact yang kelihatannya adalah bahwa ada kesan sekarang bahwa kalau kamu ingin pinter, kamu harus kaya gitu. Dan kalau kamu kaya, kalau kamu ingin kaya, kamu bisa dari pinter, tapi nggak harus. Tapi kalau kamu pengen pinter, kamu harus kaya gitu. Ini mungkin ada cerita dari beberapa teman saya jadi dosen juga gitu ya. Kan bikin pemerintah program bidik misi gitu. Afirmasi keberpihakan untuk orang-orang anak SMA yang eligible masuk PTN, tapi mereka nggak mampu bayar gitu. Tapi yang membuat saya surprise adalah di tahun-tahun terakhir kita bukan kesulitan menyediakan uang untuk membayar, tapi kesulitan mencari orang yang eligible untuk skema ini gitu. Gitu. Jadi mencari orang yang masuk kategori tidak mampu, tapi eligible untuk masuk PTN itu sekarang sesuatu yang makin sulit gitu kan. Gitu. Nah itu yang sebetulnya jadi kekhawatiran gitu ya. Jadi dan itu sebetulnya bisa dibaca ya kalau kita berkaca mungkin karena saya dulu kuliah 30 tahun yang lalu. Zaman saya itu SPP ITB itu 240.000 gitu satu semester. Sementara gaji fresh graduate ada 800.000. Artinya gaji fresh graduate kira-kira 3 kali lipat dari biaya SPP gitu. Hari ini fresh graduate rata-rata katakanlah kalau ITB 5 juta, tapi biaya kuliahnya 12,5 juta. Jadi terbalik. gitu. Itu sebuah sinyal bahwa pendidikan di kita itu semakin mahal dan semakin out of reach dari masyarakat kebanyakan. Gitu. Dan saya kasihan ke orang tua juga karena they think when they pay a high price tag for education, they solve the education problem of their children. Ternyata kan apparently enggak. Iya, gitu. Dan yang lebih prihatin gini, tidak hanya itu tidak terjangkau secara biaya, tapi akhirnya juga nanti mengaruhi mindset. Gitu. Saya menemukan banyak nggak sedikit orang-orang yang sebetulnya bukan orang miskin juga gitu. Gaji masih di atas UMR gitu. Tapi udah bilang sama anaknya, "Nak, kamu nggak usah berhayal kuliah apalagi di ITB misalnya gitu." Gitu. Itu udah nggak akan kebayar lah gitu. Dan anaknya juga akhirnya udah give up secara mental. Walaupun ITB bilang ya bahwa kamu nyediain beasiswa, kalian masuk aja dulu gitu. Tapi kenyataannya kan yang terjadi di masyarakat nggak seperti itu. Gitu. Orang udah nyerah duluan kan gitu. Gitu. Udah banyak yang udah bendera putih duluan gitu. Udahlah anak saya mah nggak akan bisa kuliah gitu. Gitu. Pak Khotib Basri itu di podcast Endgame cerita waktu awal-awal bikin LPDP. Sebelumnya persis kayak Kang Ismir cerita, menyediakan beasiswa karena dianggapnya masalah pendidikan kita adalah biaya. Nah, akhirnya kita harus sekolahkan anak-anak ini ke luar negeri, sediakan beasiswa LPDP. Ternyata nggak selesai. Kenapa? Ternyata orang-orang yang bisa mengakses LPDP adalah anak yang punya privilege juga. Gitu. Anak orang kaya, anak yang emang pinter, anak yang sekolahnya bagus, anak yang orang tuanya juga intelek. Nggak harus kaya, tapi memang intelek. Yang harus dibangun ternyata bukan sekedar beasiswa kuliah di luar negeri, tapi gimana orang dari daerah, orang-orang kelas menengah kebanyakan bisa punya kompetensi to akses LPDP itu gitu. Jadi tantangannya ternyata belum selesai gitu di situ. Dan juga sebetulnya satu lagi menurut saya mindset orang tua juga. Banyak orang tua yang sebenarnya nggak terlalu miskin. Bukan cukup kaya lah, bukan nggak terlalu miskin. Tapi belum tentu mereka mau menempuh jalan misalnya bayar mahal untuk pendidikan nyiapin ke luar negeri misalnya. Gitu. Saya jujur aja, biaya sekolah anak saya pertama ketiga keluar itu walaupun kita dapat beasiswa sebagian ya, tapi kan tetap nilainya cukup besar gitu. Kalau beli Mercy kebelilah gitu. tapi kan kita nggak memilih itu gitu kan gitu. Kita memilih invest di pendidikan gitu daripada kita ya beli rumah atau beli kendaraan yang bagus kan gitu. Jadi Teh Fatra ada. Nah, sebetulnya tadi ya yang saya bilang, justru yang agak mengkhawatirkan itu ketika orang tua tuh kayak abis-abisan gitu ya, nyekolahin anak mahal ketika anak-anak masih kecil, terus kayak kecewa nih udah mahal-mahal sekolah gitu, ternyata anaknya gini-gini aja, akhirnya pas waktunya butuh duit beneran buat sekolah nggak dikasih tuh. Udah deh nggak usah gitu. Nah itu kan yang akhirnya bikin banyak tuh orang tua yang sebenarnya tadi ya, apa namanya, misalnya katakanlah mereka, pegawai dengan posisi yang cukup tinggi, tapi anaknya sampai usia berapa, kuliah nggak selesai-selesai kan gitu, nggak jelas, kerja juga enggak, ngapain juga enggak. Artinya downgrade lah ya dari orang tuanya itu gitu. Ya sayang banget gitu, harusnya kan yang namanya keluarga itu berprogres ya gitu. Orang tuanya sampai sini, anaknya majulah sampai mana, anaknya lagi nanti cucunya majulah sampai mana. Kalau mundur tuh kan sayang gitu. Dulu anaknya orang tuanya S1, S2 gitu ya, bahkan ada yang S3, anaknya
bahkan masih jadi beban sampai usia 30, 35 masih jadi beban buat orang tuanya kan kasihan banget gitu. Saya suka berpikir inflasi pendidikan ini worth it nggak sih gitu. Yang misalnya SPP-nya sebulan 500.000 dengan yang 5 juta sebulan, ini worth it nggak? Sampai saya tuh akhirnya lain waktu saya ketemu sama venture capital. Saya tanya, kok kalian berani sih invest sampai $10 juta, $50 juta ke anak muda yang modal ide, yang kalau kita ngeliat bisnis plan-nya juga sebetulnya bisnis plan-nya jelek nih. Dia bilang, "Oh kita nggak pernah ngeliat bisnis plan, kita tahu bisnis plan-nya sampah nih anak-anak muda ini." Tapi yang kita lihat apa? You perhatiin deh pattern-nya. Cuman ada 1 atau 2 outlier startup founders yang kita biayai dengan latar belakang kelas menengah. Yang kita biayai biasanya latar belakangnya minimal Ya udah privilege juga lah. SMA-nya tuh di SMA Iya. di-mention brand SMA. Sampai dia bilang, "Kalau SMA-nya di sini, Kami percaya gitu. kita trust." Kenapa? Nih orang biasa megang uang banyak. So we trust them more. Kayak gitu. Terus nih anak punya conversation di meja makan dengan orang tuanya dengan jauh lebih baik dari kecil. Makanya ini relate banget waktu Teh Patra cerita, kita selalu sarapan bareng. Itu yang membedakan anak-anak yang punya responsibility and knowledge and competence dengan saya lihat dengan kebanyakan kan saya ngajar di Telkom University. Ada kelas internasional, ada kelas reguler. Salah satu distinction perbedaan yang saya lihat, kemampuannya kerasa gitu. Nah, yang menarik di kelas internasional ini sekalipun anak-anak ini tidak terlalu bagus secara akademis, tapi kemampuan presentasi, kemampuan itu jauh lebih baik dan knowledge mereka lebih banyak. Ketika saya tanya, kok Anda tuh urakan kalau kita ngeliat pakaian segala macam, ini anak internasional tapi keurakan. Tapi waktu saya ngobrol bisa nyambung. Ternyata apa? Ya waktu saya tuh kemarin ayah saya nelpon gitu, apa kabar gini, terus ada berita nih tentang gini-gini, coba kamu baca deh. Terus ayahnya tuh niat cuman nelpon ngobrolin berita gitu sama anaknya gitu. Coba menurut kamu gimana? Saya ngobrol sama yang satu, "Oh iya, masalah di Kalimantan tuh gini-gini Kang untuk economic growth." "Kok kamu tahu?" "Ya ayah saya kan kerja di tambang di Kalimantan." Jadi ayah saya tuh ngerti. Jadi that kind of conversation di keluarga yang privilege itu artinya saya ngeliat privilege itu beyond financial. Iya. Tapi obrolan meja makan anak dengan orang tua juga matters. Nah ini yang kemudian venture capital itu melihat orang-orang yang sekolah di sekolah elit punya keseragaman itu dibandingkan dengan kebanyakan akhirnya nggak ada transfer knowledge dari orang tua. Apalagi Indonesia kan dikenal fatherless country ya, kayak gitu. Itu kayak ini juga yang dulu kita pernah baca ya, bahwa anak-anak yang tinggal di rumah banyak buku, Rumah yang banyak bukunya. rumah yang banyak bukunya itu ternyata jauh lebih punya banyak wawasan dibandingin dengan anak-anak yang suka baca Tapi di rumahnya nggak ada buku. tapi di rumahnya nggak ada buku. Gitu. Oh interesting. Iya, saya juga kaget pas gitu. Kirain saya semua anak tuh harus baca gitu ya. Ternyata anak-anak yang nggak suka baca tapi di rumahnya banyak buku, ternyata itu lebih cerdas, lebih punya wawasan luas dibandingin dengan anak-anak yang senang baca tapi di rumahnya nggak ada buku. Jadi gitu. teorinya gini, kalau di rumah itu banyak buku, pasti di rumah ini ada seorang yang suka baca gitu. Atau Jadi ada ada yang conversation tadi. Dan orang ini akan mengajarkan, akan ngobrol isi buku tadi kepada si anak ini gitu. atau paling enggak di rumah itu ada beberapa orang yang bukunya beda-beda gitu. Aku nggak pernah baca buku yang ini, aku bacanya yang ini, kamu yang ini. Tapi pas ngobrol itu semua isi buku itu jadi nyambung. gitu. Ternyata itu emang ngaruh banget gitu. Era social mobility ya. Heeh. Social mobility, kemampuan anak-anak. Akhirnya cultural mungkin saya lihat. Iya. Kita sebenarnya kalau kita memperbaiki bangsa, menurut saya fokusnya itu memperbaiki budaya bangsa baik skala kecil ya, keluarga macam sampai yang lebih jauh gitu. Sampai sistem pendidikan. Sampai sistem pendidikan nih, kalau ada umur. Iya. Maksudnya Amerika aja masih mikir keluarga itu adalah sumber pertamanya ilmu buat anak-anak gitu kan. Lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak. Ya harusnya kita duluan dong yang ngerti itu. Sementara kita gitu. semboyannya marriage is scary gitu. Betul sih, itu saya juga surprise. Kayak misalnya gini, di Amerika tuh banyak mental health clinic untuk anak-anak. They really care about tadi jiwa si anak-anak ini. Sementara kalau kita di Indonesia ini
Kalau nanya orang tua, anak sakit kemana mereka tahu. Tapi definisi sakit itu kan, fisik, ke klinik atau ke rumah sakit. Tapi kita nggak banyak punya alternatif, klinik-klinik untuk psikologis anak, kesehatan jiwa. Nah di Amerika itu very common, psikiater, psikolog anak, bahkan sekolah-sekolah itu menyediakan. Jadi padahal yang pembekalan anak yang paling utama itu lebih banyak isu itu bukan di fisik kan sebetulnya, justru di mental. Karena sekolah seragam, sementara anak-anak unik. Pasti it creates problem. Mau problem ini bukan binary problem or no problem, tapi kan, spektrum Ya ya. spektrum. Even smallest problem juga ada. Tapi memang menarik ya, kalau saya ngelihat di Amerika sendiri gitu ya, anak-anak itu emang dianggap aset banget ya. Ya qadarullah anak saya yang kedua lagi di New York itu lagi hamil ya, dan emang, pemeriksaannya tuh luar biasa banget gitu. Kalau kita di Rigorous sini banget kalau lagi. kita nggak minta diperiksa enggak lah ya gitu ya. Kita ke dokter paling cuman USG udah. Kalau di sana tuh semua di-screening, semua diperiksa gitu ya, sampai ada masalah sedikit aja tuh kayaknya concern banget pindahin Kadang kita mikir agak lebay juga agak gitu. lebay juga gitu. Nah, habis Sampai gitu, ya itu karena mereka nganggap kayaknya satu calon manusia aja itu betul-betul aset gitu ya, betul-betul berharga buat mereka kan gitu. Dan saya ingat juga ketika kemarin ada temen yang anaknya punya green card ya, sebelumnya kan masih harus memilih kalau udah 18 tahun mau jadi warga negara Amerika atau warga negara Indonesia. Kalau mau jadi warga negara Indonesia, mereka harus bayar ke dubesnya Amerika gitu ya. Ya dengan biaya-biaya administrasi segala macam, habislah sekitar 100 jutaan gitu. Sementara kalau kita mau jadi warga negara mana, ya udah pindah aja pindah kan gitu. Tapi kalau di sana ya itu karena menganggap anak itu aset gitu ya, manusia itu aset, kalau mau pindah ke luar negeri itu harus bayar gitu kan, harus harus apa, memberikan sesuatu gitu ke negara mereka Tapi ini gitu. asetnya bukan dalam pengertian sandwich generation ya, Iya, bukan. bukan dalam arti kalau kita kayaknya takut banget ya dibilang Maksudnya aset dalam pengertian ya ini tuh buat kebaikan bangsa, kebaikan semua kan gitu iya. gitu. Jadi penghargaan terhadap nyawa manusia, penghargaan Mhm. terhadap jiwa manusia itu Mhm. kayaknya yang di kita masih sangat kurang gitu. Kayak masih ada, ya kalau yang ini gagal nggak apa-apa lah, masih Masih banyak banyak orang yang yang lain. lain gitu. Ya betul betul. Untuk penutup ya Kang Ismir, Teh Patra, apa biasanya pesan yang dikasih ke orang tua? Bahkan karena teman-teman sekalian, saya dengan Kang Ismir Teh Patra satu komunitas. Saya tahu Kang Ismir dari masih kecil, enggak, Kang Ismir dan Teh Patra tahu saya dari saya kecil. Saya tahu mereka tuh kayak om dan tante lah, karena temenan sama orang tua saya juga. Saya karena teman orang tua jadi saya segan nyapa. Kalau kemarin Kang Ismir nggak nyapa di depan musola, kayaknya kita nggak sama-sama. Tapi di komunitas kita juga, eee repot sekali gitu, repot sekali dalam artian anak sudah lulus kuliah, masih bingung ya, orang tua, ya anak saya harus, eee, selanjutnya apa gitu nih anak-anak ini kan, padahal anaknya udah harus lulus kuliah, bingung ketika ditanya dan akhirnya, masalah isunya kos tadi, "Dulu kenapa ambil jurusan ini?" "Oh ya karena ya kuliah di situ yang paling murah," gitu. Padahal kampus itu sangat menentukan social mobility gitu. Saya investor di sini, Kang Fajrin. Dulu co-founder Bukalapak, sekarang direktur Telkom, invest di Kebetulan Edelweiss. adik kelas saya juga. Adik kelas kan, teknik informatika ya? Gitu Kang Fajrin. Saya kenal Kang Fajrin ya dari circle-circle nongkrong di Salman ITB, meskipun saya anak IM Telkom gitu kan. Artinya social mobility itu upgrade dan kuncinya kan kampus, orang yang kuliah. Saya ngelihat orang-orang yang hebat itu, "Kok kamu bisa sih MBA di Cambridge, MBA di Harvard, MBA di sana." Ternyata mereka kuliah di UI misalnya, FEUI. Kenapa? Oh iya memang mereka ngeliat senior mereka begitu, ya saya begitu. Nah saya reflect dulu saya kuliah, senior saya nggak ada yang begitu. Jadi nggak ada, social mobility itu nggak ada, transfer knowledge itu nggak ada. Jadi kampus tuh sebetulnya education institution itu kunci untuk upgrading, khususnya bagi kelas menengah untuk bisa naik kelas. Kan kelas menengah itu dibagi 3, kelas menengah rentan, kelas menengah mapan. Nah yang menengah rentan itu untuk bisa jadi kelas menengah aja, itu kan effort naik kelasnya tuh luar biasa. Jujur saya sampai sekarang Kak Ismir, Teh Patra kenapa salah satunya sangat concern di bidang education, karena di komunitas kita so many parents are not ready to prepare. Saya nggak bilang saya juga ready, tapi minimal saya reflect bagaimana orang tua saya menyiapkan saya gitu. Bagaimana orang tua saya akhirnya, saya ngelihat
Ya itulah salah satu kesedihan ya. Jadi saya ngeliat kanan kiri, oh so many people. Tadi kalau dari 100 mungkin cuma 3 yang siap. Padahal udah lulus kuliah nih gitu. Nah, apa pesan Kang Ismir atau concern punchline terakhir sebelum kita tutup podcast kita untuk para orang tua, apalagi orang tua muda nih? Yang pertama ya tadi, kalau menurut saya pertama gini, orang tua itu sebetulnya fokusnya tuh harusnya ke karakter sama kapasitas aja. Itu yang harusnya jadi concern orang tua. Nah, pesan saya terakhir kan kalau karakter itu, saya kira penting memadai bahwa karakter pertama itu adalah kemerdekaan, gitu. Jadi, sebisa-bisa ya anak itu merasa merdeka gitu. Bukan berarti nggak bertanggung jawab ya, gitu. Tapi kemerdekaan itu adalah yang pertama. Saya ngelihat banyak orang tua pengen anaknya jadi baik, tapi melupakan bahwa anaknya ini adalah manusia merdeka gitu. Define merdeka ini. Misal. Ya kalau saya sebagai muslim, kalau saya muslim, merdeka itu kan tauhid gitu. Ya kan? Bahwa tidak ada yang ya sebenarnya di luar Allah Subhanahu wa taala, di luar Tuhan, saya nggak perlu komplain dengan siapapun. Nah, kedua mungkin karakter ini berhubungan dengan bahwa kita hidup ini mesti punya misi gitu. Gitu. Dan misi ini akan membuat kita jadi manusia yang bermartabat dan kita punya passion dalam hidup gitu. Kalau kita nggak punya misi, kita akan terlunta-lunta gitu, hanya jadi orang yang mengikuti arus saja kan gitu. Dan nggak punya gairah dalam hidup karena nggak ada tujuan yang dicapai juga gitu kan gitu. Jadi kalau menurut saya yang sering luput dari orang tua di Indonesia itu dua gitu. Kalau saya ngeliat sebagai muslim sebenarnya akhirat sama dunia itu kan nggak ada pemisahan gitu. Justru yang sekuler itu ketika misinya hanya akhirat tapi dunianya dilupain gitu ya. Bisa aja begitu. Cuma sebelah. ya. Makanya saya buat sekularisme kan dua versi kan. Sekularisme pertama itu adalah kita nggak usah mengingat akhirat, cukup dunia aja. Tapi ada yang versi dua itu yang orang less concern ya kadang-kadang. Itu ya tadi soalnya udah saya cukup akhiratnya, dunianya nggak usah saya urus gitu. Itu juga menurut saya nggak tepat gitu kan. Gitu. Padahal Nabi Muhammad juga ngurus pasar gitu. Pasar. Artinya ada concern. Ada situ, betul. gitu. Nah itu yang pertama karakter. Yang kedua ya kapasitas. Itu tadi orang tua sebetulnya yang paling kenal dengan anaknya ya. Gitu. Kapasitas anaknya itu harusnya seperti apa gitu. Itu yang harusnya mereka juga concern dan harusnya untuk mencapai itu kita nggak terlalu takut dengan kompatibilitas atau tekanan dari yang dianggap standar dari society ya. Misalnya tadi sekolah mensyaratkan harus begini. Gitu. Sebenarnya dulu kita keputusan homeschooling itu menurut saya ibrohnya sederhana aja sih. Pelajarannya adalah bahwa ya for the sake what is best for our children gitu kan gitu. Kita berani untuk membuat keputusan untuk berbeda gitu. Kalau ini nggak kita anggap nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya udah kita tinggalkan gitu. Iya. Itu aja sih kan kalau saya. Closingnya dua. Iya, kalau dari saya kalau dulu sih ya saya ingat kita coba dengan anak-anak tuh ngobrolin visi gitu ya. Visi kita kan sama nih, ingin membangun sama-sama rumah di surga gitu ya. Cuman membangun rumah di surganya tuh mau dengan cara apa gitu ya. Terus kan saya ingetin anak-anak bahwa tugas kita di dunia itu sebagai manusia itu kan ada dua ya, sebagai khalifah, sebagai abdillah gitu ya. Dan itu dua-duanya tuh harus jalan. Kita sebagai abdillah ibadah kan gitu ya, memperbanyak silaturahmi gitu ya. Kemudian sebagai khalifah kita harus menguasai dunia nih gitu ya. Gimana caranya kita nguasain dunia? Kita harus lebih dibandingkan dengan kaum yang lain. Kaum siapa yang paling hebat sekarang itu bakal kita kalahin gitu. Jadi ke situ sih kita arahnya. Makanya kalau mereka mau pilih sekolah, carilah sekolah yang memang di situ itu pusatnya ilmu tuh ada di situ gitu ya. Kayak misalnya mereka mau masuk computer science, cari pusatnya ilmu computer science di mana. Jangan tanggung-tanggung gitu. Nggak cuma sekedar kamu sekolah di luar negeri biar keren, tapi sekolah di luar negerinya asal aja gitu ya. Kampusnya apa nggak jelas gitu. Nah kayak gitu. Jadi kita tetap targetnya tuh ke sana gitu ya. Kita ingin bikin rumah di surga dengan cara apa kita breakdown gitu ya. Nanti jadi khalifahnya mau ngambil jalur apa kita breakdown lagi gitu ya. Kamu mau ngambil jalur ini, berarti kamu harus belajar ini. Kamu mau menguasai ini, berarti kamu harus belajar di sini. Nah, baru kita nanti breakdown ke program-program kita di rumah. Gitu. Ya, ini mungkin khalifah itu bukan dalam artian kekuasaan, tapi sebenarnya kontribusi ke kemanusiaan. Gitu. Karena Adam itu jadi khalifah kan karena udah diajarin nama-nama itu, gitu kan. Gitu. Diajarin Adam dan orang benda. Bukan khalifah yang bukan ditunjuk pakai SK gitu kan gitu. Tapi karena punya kompetensi gitu. Bahkan malaikat pun akhirnya kan mengakui kelebihan Adam gitu kan gitu. Itu menarik yang tadi tentang visi dan yang Teh Patra bilang harus kampus terbaik
sekalian gitu. Karena seringkali kita terjebak pada bentuk bukan pada substansi. You study the best engineering school in the world. Dan kadang-kadang juga, dan bukan kadang-kadang, justru seringkali ngebatasi kita kan mindset kita sendiri, berpikir besar. Kadang-kadang kita nggak nyangka kalau kita mampu gitu. Social mobility matters karena saya tadi cerita Yorga itu yang manas-manasin saya kuliah di luar negeri. Saya nggak pernah punya pikiran ke luar negeri. Sampai Yorga bilang waktu itu, Yorga manas-manasin saya kuliah di luar negeri 5 tahun, Kang Ismail. Waduh, luar biasa. Sampai dia bilang salah satu goals hidup saya adalah berhasil ngomporin Kang Shaw kuliah di luar negeri. Itu luar biasa. Itu kan social mobility. Kalau kita nggak I punya, have to say you're very lucky to have a friend like that. saya beruntung banget sama Yorga. Meskipun saya kerjanya ngebully dia gitu ya. Jadi, tapi yang menarik begini, Yorga bilang, Kang, coba saya nanya, yaudah deh, saya mau keluar di luar negeri. Public policy, saya bilang. Yorga tuh tahu saya orangnya panasan. Jadi saya menurut Yorga mungkin saya kurang berpikir besar dan kurang visioner gitu ya. Tapi Kang Shaw nih panasan. Jadi saya nanya, Yor, saya tertarik di public policy karena saya konsul sama Pak Gita Wirjawan. Kata Pak Gita Wirjawan waktu dulu MBA udah banyak, tapi ahli ngambil kebijakan publik di Indonesia ini nggak banyak. Jadi kalau kamu ngambil public policy aja, jangan MBA. MBA udah banyak. Oke, saya nanya sama Yorga, public policy yang bagus apa? 3, 1 Harvard, nomor 2 Oxford, nomor 3 LSI, London School of Economics. Akang daftar aja ke 1 Oxford, kedua LSI, ketiga terserah Kang, yang penting di luar negeri. Terus saya bilang, kenapa? Ya realistis lah Kang, paket C. Oke, nendang banget. Nendang banget. Tapi dia tahu gimana cara gitu. Tapi akhirnya social mobility itu matters juga ya. Dan seringkali ngebatasi kita juga mindset, visi. Dan mindset dan visi itu kita kadang-kadang nggak punya karena kita nggak punya teman. Betul. Nggak punya teman yang punya mindset besar, nggak punya teman yang punya visi kuat gitu. Sehingga ya udah stuck. Social mobility matters. Itu teman-teman diskusi kita tentang parenting dengan Kang Ismir dan Teh Patra. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Ismir, Teh Patra. Sama-sama.